Masih bersama saya Aiman Wicaksono. Sebelum saya ke Babe Haikal, ke narsum-narsum yang lain ya, Bung Effendi Ghazali untuk tadi nerangkan kenapa kemudian Partai Gerindra misalnya, ini satu putaran luar biasa loh Pak Prabowo, tapi Partai Gerindranya peringkat ketiga. Kalau benar nanti kita besok kan pengumumannya. Apa benar bisa seperti itu? Apa bisa seperti itu? Nah, itu pertanyaan juga. Tapi sebelum saya bertanya lebih lanjut, saya ingin ke rekan saya Jen Cahyani di gedung Komisi Pemilihan Umum yang akan memantau. Katanya akan disampaikan besok. Besok itu kan mulai jam 12.01 itu udah besok. 00.01 udah besok. Apakah seperti 5 tahun lalu pukul 1 kalau tidak salah dini hari, ataukah pagi hari, siang hari besoknya kita nggak tahu. Kita akan pantau. Ada rekan saya Jen Cahyani di sana. Jen, bisa mendengar saya? Informasi paling akhir dari Komisi Pemilihan Umum. Silakan. Baik, selamat malam Aiman dan juga pemirsa. Saat ini berdasarkan pantauan kami di gedung KPU RI, untuk saat ini proses penghitungan suara atau rekapitulasi hasil pemilu 2024 masih berlangsung dan saat ini masih diskors atau ditunda dan akan dimulai lagi sekitar pukul 8:30 malam atau jam 9 malam nanti. Dan untuk saat ini yang masih dihitung oleh pihak KPU RI ini masih di Provinsi Jawa Barat. Setelah sebelumnya KPU RI sudah menghitung 34 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia dan hari ini KPU RI sudah menghitung suara dari Provinsi Maluku, kemudian saat ini yang masih berlangsung Provinsi Jawa Barat, yang tersisa 6 dapil lagi, kemudian ada 2 provinsi yang masih belum dihitung suaranya, yakni Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan ini kabarnya informasi terakhir yang kami dapatkan, ini kedua provinsi ini, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan ini masih belum menyelesaikan penghitungan suaranya di tingkat provinsi, sehingga kemungkinan akan dihitung di KPU RI atau KPU Pusat ini pada esok hari mulai pukul 10 pagi. Kemudian Aiman dan juga pemirsa, untuk hasil sementara rekapitulasi di KPU RI ini diungguli oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan unggul di 34 provinsi dan disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin unggul di 2 provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat, kemudian disusul oleh pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dan untuk saat ini situasi di gedung KPU RI kami masih menunggu statement atau pernyataan dari pihak KPU RI untuk menyampaikan mungkin bagaimana kepastian dari KPU untuk mengumumkan hasil resminya, apakah esok hari, siang hari atau sore hari, mengingat ini 2 provinsi ini belum dihitung begitu. Saya kembalikan ke Anda di studio, Aiman. Baik, terima kasih Jen Cahyani. Jadi baru besok rencananya pukul 10 pagi baru dari jam 10 pagi itu baru mulai Bung Ege. Jadi 10 pagi itu baru mulai Papua dan Papua Pegunungan. Saya nggak tahu berapa jam, mungkin 3 jam, 4 jam, 2 provinsi itu saya nggak tahu. Ini ada hubungannya dengan tadi, di segmen pertama tadi Mas Aiman. Kalau tiba-tiba tanggal 14 Februari, tiba-tiba sudah ada angka yang muncul, dan itu konon dari Indonesia Timur, kan jelas nggak mungkin juga kan. Papua nyatanya terakhir ini, ya kan? Itu aja. Balik lagi nih ke yang logikanya tadi. Logika tadi. Angka sudah muncul dalam balik lagi ke 14 Februari jam 19.36. Mudah-mudahan itu nanti keluar di angket. Tapi bukan gitu. Judulnya kan menanti kejutan dari pengumuman KPU. Ya. Menurut saya dari hasil kita. Tapi sebelum saya itu, saya mau nanya sebelum ke Bung Babe ya. Ya. Mungkin nggak sih tadi apa istilahnya? Kotel, bandwagon apapun itu. Ya? Bandwagon ya. Oke. Kalau seandainya ini satu putaran luar biasa dengan extraordinary, ya satu putaran tapi kemudian partai pemenang pemilunya bukan partainya presiden, mungkin nggak sih? Ya mungkin saja kalau sudah beberapa tahun sebelumnya sudah ada gentong babi tadi. Enggak, hati-hati loh waktu saya bilang gentong babi sebabi-babinya itu tuh teori yang benar kan, ada bukunya yang terakhir itu Annie Duke. Tahun 2022 itu bicara tentang itu. Jadi yang mau saya katakan adalah kalau balik tadi sebelum. Jadi kalau sebenarnya kalau tanpa intervensi dalam tanda kutip ya, intervensi berupa pork barrel tadi gentong babi kalau di Amerika, kalau di sini mungkin namanya bansos. Itu nggak mungkin. Itu saya berbalik ke pertanyaan berikutnya. Iya. Enggak, jadi yang mau saya katakan negasinya adalah, tidak mungkin ketika tidak ada intervensi. Iya, siapa yang kemudian memanfaatkan itu lebih baik di lapangan? Jawabannya tidak mungkin gitu maksudnya.
Kalau tidak ada intervensi, apakah itu gentong babi, bansos dan sebagainya, tidak akan mungkin. Iya bisa dan tidak bisa. Nah saya mau yang pertama ya pelan-pelan dulu. Yang pertama itu adalah menunggu kejutan KPU nanti sampai ke sana kalau boleh. Tapi nggak sampai ke sana juga nggak apa-apa kok. Karena kata Noel ini adalah soal maling teriak maling. Ini semuanya maling atau cuma partai-partai tertentu? Enggak bukan. Ini agak penting loh ini. Sampaikan dari awal bahwa ini curang, pemilu ini akan ini dan sebagainya loh. Tapi lucunya mereka ikut pemilu tuh. Mereka ikut gitu ya. Harusnya jangan ikut dong bahwa pemilu hari ini curang, kami tidak ikut pemilu. Itu baru benar. Gitu loh. Dan pernyataan itu keluar sebelum terjadinya pencoblosan. Dia sudah menyimpulkan bahwa pemilu nanti itu curang. Gitu. Nah itu kan tidak fair. Maling teriak maling buat Nah, semua. makanya pernyataan itu Buat pantas semua. sehingga orang culas. Ini maling ini di atasnya culas nih. Gitu loh. Orang culas ini menyampaikan kecurangan. Mereka tidak punya hak moral untuk menyampaikan itu sedikit pun. Gitu. Karena mereka wataknya Nah, culas. ada pertanyaannya, maling teriak maling ini semua. Enggak, yang menyampaikan pertama nih, mengorkestrasikan pertama. Jadi kemudian Bung Cuma Prof sebagian aja. menyampaikan sekarang ya, saya tidak mau menyampaikan Bung Raffi dan kawan-kawannya Di, culas. di Kaltara pakai uang enggak? Enggak. Nyampein tuh kawannya Bung Raffi itu. Ya, oke, balik menunggu kejutan dari KPU. Saya rasa kejutan kalau betul-betul KPU mau kasih kejutan buat kita semua besok. Pertama saya rasa ya mahasiswa ini juga mahasiswa tepuk tangan terus yang ini benar tepuk tangan, yang itu salah juga tepuk tangan. Saya Karena jadi bingung. dukung, nggak Apa? apa-apa. Oh dukung beda-beda ya? Iya. Nggak maksud saya kita tunggu besok KPU itu pertama kali membuka sidangnya dengan mengatakan Sirekap itu adalah, nah itu menarik tuh. Nah, itu. Iya itu baru kejutan. Kenapa? Karena Sirekap sampai jadi saat- penting? Padahal Ya, komisioner KPU selalu mengatakan Sirekap tidak dijadikan acuan untuk penghitungan manual. Kenapa situ buka? Kenapa situ bawa? Kenapa situ bikin? Ya kan? Itu menjadi penting. Oh iyalah. Yang digugat Bung Roy. Siapa Miliaran siapa apa aja gugat. Miliaran Bukan anggarannya cuma Sirekap itu. Anda bisa bikin sesuatu yang kemudian bikin orang berkelahi, ya kan? Bikin orang saling tidak percaya. Yang akhirnya dimatikan juga. Dimatikan, dibuka lagi dan segala macam. Itu kan betul-betul bukan algoritmanya pemilihan umum. Algoritma pemilihan umum yang terkait dengan teknologi informasi. Satu, seluruh peserta pemilu tahu persis sistemnya apa, harganya Enggak, apa, tapi begini, ini di mana harus juga dibuatnya. jelaskan. Saya Yang harus kedua jelaskan tahu begini. keunggulannya, sebentar. Yang keempat tahu kelemahannya. Karena itu mereka saling bisa menjaganya. Dan yang keempat itu ada update setiap biasanya di berbagai negara 6 jam sekali. Oke, gini, ini harus dijelaskan juga. Kalau bicara kecurangan misalnya, Sirekap yang tidak dijadikan acuan untuk penghitungan manual, Iya. ya Enggak, kan? saya nggak mau tuh. Nanti kalau kita lama nih. Enggak, nanti saya nggak mesti Bung Ege, tapi Iya. siapapun yang bisa menjawab ini. Artinya begini, Sirekap tidak dijadikan, ini kan pernyataan komisioner KPU, Sirekap tidak dijadikan acuan untuk penghitungan manual. Lalu kalau seandainya tidak dijadikan, itu bermasalah, kecurangannya di mana? Itu kan menjadi logika publik tuh. Justru kalau menurut saya Sirekap itu tidak boleh kemudian dinafikan begitu atau bahkan dimatikan. Karena kita tidak bisa mengkontrol ya perhitungan manual apalagi manual berjenjang itu tanpa ada instrumen. Karena kalau dinyalakan hasilnya ngaco. Kan jelimet kan? Justru itu. Kenapa Sirekap yang ngaco terus kemudian Kan jelimet kan? disalahkan? Kan jelimet kan? Disalahkan. Iya kan? Dan tidak, besok tidak harusnya- digunakan untuk acuan Harusnya penghitungan. Sirekapnya dibuat yang benar, apalagi sudah ada MOU dengan kampus ternama di Iya, iya. Bandung. Itu benar, itu mengawasi yang perhitungan yang manual tadi. Enggak. Karena Jadi jelimet besok Gini, Bang Egy, KPU untuk kejutan bagi kita semua membuka rapat rekapitulasinya dengan menjelaskan setelah menyaksikan rakyat bersuara dan setelah memperhatikan seluruh masukan dari seluruh rakyat Indonesia, maka dengan ini KPU memulai rapat rekapitulasi. Agenda pertama menjelaskan Sirekap adalah itu aja. Dan mengakui Bang Ege. Enggak usah dan mengakui. mengakui kami salah. Enggak kami usah. telah berbohong bahwa waktu itu Enggak kami usah. mengatakan Sirekap tidak menggunakan cloud di luar negeri. Enggak usah. Itu Enggak baru usah. saya puji. Sirekap Udah adalah bohong kok kemarin. Sirekap adalah, coba kalau bisa menyelesaikan definisi itu aja, hebat. Gak usah nunggu kejutan lain. Gak usah nunggu kejutan lain. Buka, Setuju. tok, tok, tok. Sudah berdoa apa segala macam, menyanyikan Indonesia Raya dan seterusnya. Agenda KPU untuk rekapitulasi ini kami mulai dengan menjelaskan sesuai permintaan rakyat Indonesia, rakyat yang mana rakyat bersuara. Oke, apa itu? Sirekap. Sirekap adalah titik-titik. Coba deh, jelaskan. Kalau nggak bisa, nggak usah lanjutkan lah. Bung Noel mau ngomong. Ya, saya rasa kejutannya sih nggak ada ya.
Tapi penting untuk Ada, sampaikan. sampai hari ini harus saya sampaikan, sampai hari ini berdasarkan perhitungan P3 itu pasti belum 4%. Ini belum kemudian bisa kita simpulkan. Tapi kita lihat apakah kemudian P3 bisa 4%, tidak, itu menjadi berita yang besar untuk besok. Oh Itu gitu. salah satunya. Jangan-jangan PSI Satu lagi, nah 4% itu. juga. Tidak ada yang tahu juga. Jangan-jangan- Kalau PSI agak tapi jauh. kalau jangan-jangan saya lihat partai salah Tetap input itu kan masuk. gini Bung Roy, acuannya kan tetap C1 ya. C1 itu karena hampir semua partai memiliki dokumentasi S1. C1 itu penting. Karena kan tahapannya setelah setelah pengumuman kan ada proses penghitungan manual. Itu yang menjadi dasar KPU dalam merujuk dalam hitungan mereka. Jadi saya rasa tidak ada hal yang menakjubkan lah besok. Bahwa besok diumumkan pemenangnya siapa. Kemudian kok bisa ya Gerindra malah nomor 3 partainya. Disitulah tidak adanya kecurangan. Kan semua terjawab. Kalau seandainya mau curang, ya sudah Gerindra aja dimenangin. Tunggu, Ngapain saya juga PDIP harus yang dimenangin? tidak ada kecurangan. Semua Apa terlalu dini terjawab Anda gitu loh. mengatakan Kenapa? itu? Apakah terlalu dini untuk mengatakan tidak ada kecurangan hari ini? Karena narasi dari awalnya PDIP dengan Hastonya sudah menyampaikan ada kecurangan-kecurangan, ada intimidasi-intimidasi. Lo mana buktinya PDI nomor 1, Gerindra nomor 3 yang katanya di endorse oleh Pak Jokowi. Mana gak ada. Kalau dia benar-benar diintervensi oleh Pak Jokowi itu punya instrumen kekuasaan. Sangat mudah untuk melakukan kecurangan. Tapi kan tidak dilakukan. Buktinya apa? Gerindra itu nomor 3. Nomor 1 itu PDIP. Nomor 2 itu Golkar. Nah, kalau bicara tentang kekuasaan, Pak Jokowi punya kepentingan sekali untuk bagaimana memenangkan Pak Prabowo dan memenangkan Gerindra. Dan mengalahkan namanya partai oposisi atau PDIP Perjuangan kan tidak dilakukan Gak apa-apa hal Bang itu. Ral. Kalau Gitu. saya concernnya Bang Aiman di Sirekap tadi, misalnya gini Bang Ral. Harusnya yang benar, enggak harus balik gini aja. Untuk evaluasi juga ke depan. Itu kalau benar. Sirekapnya Itu betul, betul. kalau Sirekapnya betul, enggak perlu lagi pendudukan manual berjenjang. KPPS itu ada di 820.223 TPS. Udah dari situ saja masuk ke Sirekap, Oke. Sirekapnya benar, OCR-nya benar, amannya selesai 1-2 hari selesai. Oke. Kalau Sirekapnya benar, udah clear. Semua bisa mantau di Semua situ. bisa mantau, semua bisa dan nggak ada lagi hitung-hitungan curi-curian suara tiba-tiba ada partai salah input. Ya. Tapi ketika Sirekapnya sekarang oke lah, kita fakta di depan mata Sirekapnya nggak beres. Error. Error. Sirekapnya konyol Sirekapnya dan nggak harus beres. bertanggung jawab terhadap miliaran Oke. rupiah. Lalu KPU bilang bahwa Sirekap ini nggak digunakan kok untuk acuan yang kami Lah gunakan ngapain C1. juga, ngapain juga Kayak dibuat hasil. Sirekap kalau nggak digunakan? Ya udah dari awal kalau gitu pendudukan Pertanyaannya, publik akan menanyakan gini, curangnya di mana? Dengan Sirekap itu karena ada algoritma Oke, ada yang pemborosan ditemukan. misalnya. Ada JSON script yang ditemukan dalam Sirekap. Nah, itu apa? Ada backdoor yang ditemukan dalam Sirekap. ada backdoor, Ya, ada ada backdoor. operatornya, maksudnya mengatakan itu. Ada input yang tiba-tiba bisa masuk mengubah. Ada tiba-tiba suara yang tadinya sekian, tiba-tiba Oke. bisa berubah, tiba-tiba kecamatan bisa ubah, tiba-tiba KPU Itu Mas Hasto pusat pernah bicara soal itu dalam. Mas Aiman udah ngomong 4 kali saya ngitungin, nggak dipakai. Loh, Justru itu. nggak Beb. dipakai. Justru Real itu count ngapain? aja udah. Lah iya. Forget it. Real No more talking about Sirekap. Sirekap. Nah, kalau nomor abot Sirekap, KPU harus bertanggung jawab terhadap miliaran rupiah yang dipakai buat Sirekap. Itu uang rakyat, uang kita. Tanggung jawabin. Lah iya, udah. Silakan. Boleh nggak Tapi saya kecurangan sedikit silakan, menjelaskan silakan, begini. jawabin, silakan, Gini ya, silakan. Adli, saya silakan. mau menjelaskan begini. Kalau kita lihat penghitungan suara dan kita bicara tentang kecurangan, tidak berarti kemudian menang dan kalah itu lalu tiba-tiba dikaitkan tuh buktinya nomor 3 berarti tidak curang. Begini, kalau kita lihat ya pattern kecurangan yang sudah kami kumpulkan misalnya, tadi saya sudah katakan sebelumnya sudah saya ceritakan semua kan tadi kan. Ketika pencoblosan sampai ke penghitungan banyak terjadi kecurangan-kecurangan itu. Jadi misal ya, kecurangan yang paling awal itu adalah ketika pencoblosan itu kan belum tahu berapa sih jumlah yang menang. Sampai kemudian bisa dilakukan selebrasi kan begitu. Yang selebrasinya dipesan 2 hari sebelumnya, sudah ketahuan hasilnya. Dari mana? Kan dari Sirekap. Ini maksudnya Istora ya, nanti bisa jawab tuh. Dari Sirekap kan. Makanya saya katakan teorinya gini. Ya, Sirekap itu memberikan panduan. Oke? Kenapa saya katakan memberikan panduan? Di sini saya ceritakan ada orang yang masuk pada Sirekap sebelum penghitungan suara dilakukan sudah terisi. Sudah terisi. Ya. Nah,
itulah yang kemudian menjadi panduan. Orang menduga, banyak yang menduga yang dilegitimasi oleh Jamnya quick jam count. sebelum penghitungan nggak pelan-pelan nih ya, supaya Iya, kita tajam, iya. supaya karena besok kejutannya, Iya. jadi supaya semua yang menonton acara Iya. ini sebelum penghitungan suara tuh jam berapa? Ya, maksudnya? jam 1. Penghitungan suara jam 2 di waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Oke, ya. Sebelum jam 13 waktu Indonesia Sebelum bagian barat. jam 14. Oke. Kan 14 kan penghitungan. Oke. Dia cek itu pukul 13 sudah ada isinya. 13 waktu Indonesia bagian barat. Iya, bagian barat. Dan dia cek di daerah bagian barat juga. Oke. Ya, Karena kalau clear. ngecek bagian timur Iya, bisa ada. udah ada Oke. isinya. Jadi Nah. jam 13 waktu Iya. Indonesia bagian barat Iya. ngecek Iya. TPS-TPS yang Iya. masuk dari waktu Indonesia Iya. bagian barat. Nah, lalu kemudian ini kan dilegitimasi oleh quick count. Quick count itu semua mengatakan 56, 57, 58. Ya. Ya kan? Makanya saya katakan lalu dibalikin lagi yang Sirekap yang berevolusi sejak hari pertama nggak pernah berubah angkanya. Kita nggak ngerti masuknya yang mana duluan. Pokoknya 56, 57, 58 sampai kemudian terus. Dengan penggelembungan yang Iya. sudah dicoret-coretin, Iya. sudah diperbaiki, tidak berubah. Tetap sama. Ya. Lalu pertanyaannya adalah dari mana kemudian perasaan menang itu ada, ya kan? Kan dari Sirekap, ya kan? Bukan dari mana-mana. Karena waktu penghitungan manual itu Belum ada apa? belum ada apa-apa. Nah saya mengatakan, ini teori saya ya, maafkan saya kalau tidak berkenan. Ini Sirekap itu memang alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Maksudnya? Iyalah. Jadi Anda Dia ya. memandu 56, 57, 58% Oke. itu. Jadi nanti Ketika hasil yang akan kemudian- diumumkan iya. besok pasti akan Iya, mirip dengan iya, Sirekap iya, yang salah iya, waktu itu. Iya. Nah, ketika kemudian berproses Sirekap ini shocking, mengejutkan. Kenapa? Karena setelah adanya penggelembungan suara Ya. yang banyak ditemukan di seluruh Indonesia, laporannya ada itu kami. Kemudian ditemukan yang namanya pemalsuan C hasil, yang ditemukan orang Amerika di Indonesia, dia sisir banyak sekali yang C hasil yang dipalsukan karena tanda tangannya sama semua. Dan fenomena-fenomena Oke, oke. Ini lainnya. baru muka, ya, oke. Iya kan? Ini dugaan ya? Iya, Oke. diduga. Lalu tetap angkanya sama. Ya, ya, Maka logika saya mengatakan, waduh ini kebanyakan curangnya. Maka kemudian ditutup Sirekap, direkonsolidasi Sirekap agar jangan melebihi 58%. Kan itu logikanya. Kalau Karena dibuka dugaannya bisa kebanyakan- lebih dari 58% Iya, untuk pasangan 02. Iya, kalau kebanyakan nanti orang bingung. Loh dari mana ini kebanyakan? Kan kita bicara mengenai 45 juta DPT yang bermasalah. Oke lah, ada yang mengatakan direkonsiliasi paling tidak ada yang 20 juta yang masih standby loan. Yang bisa digunakan, dideploy sewaktu-waktu. Lalu ada surat suara yang tidak terpakai. Itu juga yang mempermasalahkan, misalnya dipermasalahkan terhadap partai tertentu. Karena tiba-tiba surat suara yang tidak terpakai ini dijadikan angka dia. Jadi yang namanya modus kecurangannya itu banyak sekali. Tapi sekali lagi saya mengatakan ya, kalau kita hanya berdasarkan hitungan-hitungan, apalagi hitungan itu didasarkan pada algoritma misalnya, putus asa kita. Yang harus kita kontrol 823.220 TPS. Dan tidak ada satu partai pun yang memiliki lengkap C1 semuanya. Kalaupun memiliki lengkap belum tentu asli. Itu persoalannya. Jadi udahlah kita tidak bisa menutup mata. Kalau ada gentong sebabi-babinya. Kalau ada aparat di sana. Kalau ada fasilitas negara yang dibuat. Kalau ada keberpihakan. Ya ini memang pemilu yang sebabi-babinya juga, gentong babi. Oke, kita kembali saat lagi. Saya akan beri kesempatan ini untuk Bung Noel dan Babe untuk menjawab ini. Jadi tadi kalau saya simpulkan sedikit ya, dugaannya adalah kenapa kemudian Sirekap itu menjadi penting. Karena Sirekap tadi Anda katakan itu menjadi acuan untuk dugaan kecurangan. Pada tanggal 14 Februari pagi itu sudah isi. Nanti Mas Roy, nanti saya beri kesempatan. Ya. Jadi hasil yang akan diumumkan besok, Anda menduga pasti sama dengan Sirekap yang bermasalah. Ya, kurang Kita akan lebih sama. kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.